few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Zina Aljana, kelas 3 PIC NIM 224110402-102, mata kuliah Sumber Belajar PAI berbasis multimedia. Oke, kali ini saya akan menjelaskan alasan pentingnya sumber belajar PAI berbasis multimedia bagi calon guru pendidikan agama Islam. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan memanfaatkan sumber belajar PAI berbasis multimedia, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memudahkan siswa dalam memahami suatu materi. Yang kedua, untuk meningkatkan minat belajar siswa. Dengan memanfaatkan sumber belajar PAI berbasis multimedia, guru dapat meningkatkan minat belajar siswa dengan melakukan pembelajaran yang menarik dan interaktif. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan keefektivitasan pembelajaran. Dengan memanfaatkan sumber belajar PAI berbasis multimedia, guru dapat meningkatkan keefektivitasan pembelajaran dan mempercepat tercapainya tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu agar guru dapat mengikuti perkembangan teknologi. Dengan memanfaatkan sumber belajar PAI berbasis multimedia, guru dapat menyiapkan siswanya untuk menghadapi kehidupan di masa mendatang dengan pesatnya suatu teknologi. Nah, setelah kita belajar tentang urgensi sumber belajar PAI berbasis multimedia untuk calon guru pendidikan agama Islam, kemudian ada teori psikologi yang erat hubungannya dengan pembelajaran multimedia. Yang pertama yaitu ada teori kognitif. Teori kognitif yaitu yang menekankan pada pentingnya suatu proses. Yang kedua yaitu ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme yaitu yang menekankan pada pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga yaitu ada teori behaviorisme. Teori behaviorisme yaitu yang menekankan pada pengaruh lingkungan terhadap perilaku siswa. Dan yang keempat ada teori humanisme. Teori humanisme yaitu merupakan teori untuk menghargai keunikan suatu individu. Oke, berikutnya yaitu ada contoh 3 aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran sumber belajar PAI berbasis multimedia. Yang pertama yaitu ada Google Classroom. Google Classroom merupakan media pembelajaran yang mana dapat mengubah dari kelas nyata ke kelas online. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya yaitu mudah diakses oleh siswa dan guru. Guru dimudahkan dalam pemberian informasi, tugas, dan lain-lain, dan siswa dimudahkan dalam pengiriman tugas. Kekurangannya yaitu aplikasi ini harus diakses menggunakan internet, dan beberapa fitur dari Google Classroom ini masih terbilang sederhana. Yang kedua yaitu ada YouTube. YouTube merupakan media untuk menonton video atau konten, diantaranya yaitu ada konten kecantikan, pembelajaran, tutorial, dan lain-lain. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya kita itu disajikan dengan berbagai macam video dan dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar. Kekurangannya yaitu aplikasi ini harus diakses menggunakan internet, dan dalam penggunaan aplikasi ini anak-anak harus adanya pengawasan dari orang tua.
Yang ketiga yaitu ada aplikasi Quizzes. Aplikasi Quizzes merupakan aplikasi untuk membuat soal atau kuis yang berbasiskan permainan. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya dapat meningkatkan minat belajar siswa. Karena berbasis permainan, siswa tertarik dalam melakukan pembelajaran atau mengerjakan suatu soal. Kekurangannya yaitu harus diakses menggunakan internet dan tidak semua soal itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, selanjutnya setelah kita tadi belajar tentang urgensi, teori, dan 3 contoh aplikasi, kemudian ada aplikasi Quizzes dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Aplikasi ini dapat digunakan oleh pendidik untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami suatu materi, yaitu dengan guru memberikan kuis atau soal di akhir pembelajaran, yang mana nanti guru dapat mengetahui seberapa mana siswa dalam mengetahui suatu materi. Selain aplikasi ini mudah diakses dan prosesnya cepat, aplikasi ini patut dijadikan sebagai sumber belajar PAI karena dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. A few moments later. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Undur mangkola, wala tangdur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.